Setelah kematian Sony, Vito mengadakan musyawarah mufakat kepala keluarga mafia dari berbagai kota di Amerika yang termasuk di dalamnya Philip Tattaglia, di mana putranya juga koid. Musyawarah mufakat dimediasi oleh Barzini. Dalam musyawarah tersebut, Vito menginginkan perdamaian seperti sedia kala, namun Philip bersikeras bahwa Vito tidak mau membagi kekuasaannya terhadap hakim dan polisi. Pernyataan Philip didukung oleh Barzini yang seolah-olah benar. Vito membantah, pernah menolak membantu rekan bisnisnya kecuali satu hal, tentang narkoba. Setelah mendengarkan penjelasan kepala keluarga mafia lain tentang dampak narkoba, Barzini mengatakan bisnis narkoba tetap berjalan dengan tetap dikendalikan dan meminta bantuan Vito melindungi bisnis ini di bagian timur dan perdamaian akan tercipta. Philip meminta jaminan Vito apakah nanti dia akan membalas dendam pribadi terhadap dirinya. Lantas Vito menjawab, apakah balas dendam dapat mengembalikan anaknya Sony atau anaknya Philip? Cuma dia menegaskan satu hal tentang anaknya Michael. Dia akan mengembalikannya ke Amerika tanpa permasalahan sedikit pun. My youngest son, some unlucky accident should befall him if he should get hang himself in his jail or if he's struck by a bolt of light. Namun, jika terjadi sesuatu padanya, maka dia akan menyalahkan orang-orang yang hadir pada pertemuan ini. Vito juga bersumpah demi keluarganya tidak akan melanggar kesepakatan perdamaian tersebut. Akhirnya, kesepakatan damai tercapai antara Philip Tattaglia dengan Don Vito Corleone dan mereka saling berpelukan. Ketika dalam perjalanan pulang, Vito mendapati bahwa Barzini adalah dalang dari semua peristiwa ini dan tetap waspada. Michael kembali ke Amerika dan menemui pacarnya, Kay, dan mengajaknya kembali ke pangkuannya dan menikah dengannya. Awalnya Kay marah setelah dibujuknya. Akhirnya mereka menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Dalam pertemuan yang dihadiri Vito, Michael, Clemenza, Tessio, Carlo, dan Tom, Clemenza dan Tessio meminta izin Vito untuk membentuk kepala keluarga mafia tersendiri. Sebelum Barzini mengendalikan mereka, Vito lantas menyuruh mereka minta izin ke Michael karena yang menggantikan peran sebagai kepala keluarga adalah Michael karena kondisi kesehatan Vito sedang down. Michael akan memberikan izin setelah 6 bulan. Kemudian, setelah kunjungan mereka ke Nevada, Carlo, adik iparnya ditunjuk menjadi tangan kanan di Nevada. Sedangkan Tom diganti menjadi kuasa hukum mereka di Las Vegas. Sedangkan ayahnya, Michael meminta untuk menjadi penasehat dirinya. Ketika kunjungan Michael ke Las Vegas, ditemani Tom dan Fredo, dia akan membeli bisnis hotel dan kasino dari Mo Green, sang pemilik hotel dan kasino, dan meminta bantuan Johnny untuk mengajak teman-temannya di industri perfilman dan musik untuk bisa tampil dan mempromosikan bisnis ini. Dan Johnny setuju demi ayahnya yang telah banyak membantunya. Namun, Mo merasa tersinggung karena mereka disingkirkan dari rekan bisnis keluarga Corleone dan mengungkit kebaikannya karena telah menampung Fredo, kakak Michael, selama di Las Vegas. Ketika keluarga Corleone kesulitan, Michael menjawab, keluarga Corleone mengirimkan Fredo kepadanya karena Mo berhutang budi kepada keluarga Corleone yang telah mendanai kasinonya selama ini, dan Michael mengetahui Mo juga memperlakukan Fredo secara tidak pantas selama ini. Mendengar hal tersebut, Fredo mencoba menenangkan suasana, tapi Mo marah besar dan pergi meninggalkan ruangan. Do you know who I am? I'm Mo Green. Michael bersama istri dan anaknya berkunjung ke rumah Vito. Vito dan Michael berbicara santai. Seketika, Michael melihat kecemasan pada ayahnya dan bertanya. Kemudian Vito mengutarakan semua yang ada di pikirannya. Vito mengatakan dia menikmati semua yang dilakukan selama ini, baik itu menjalani bisnisnya maupun menghidupi keluarganya selama ini. Bahkan, Vito pernah berkeinginan keluarga Corleone menjadi pejabat seperti senator, gubernur,
The Jew would be the one to hold the strings. Senator Corleone, Governor Corleone. Tapi Vito tidak yakin akan mencapainya. Dan sekarang Michael lah yang akan menggantikan posisinya sekarang. Lantas Michael menjawab, kita akan mencapainya. Di akhir pembicaraan mereka, Vito berpesan dan mengingatkan Michael, siapapun yang mengusulkanmu melakukan pertemuan dengan Barzini, maka orang tersebut adalah pengkhianat. Itulah pesan terakhir dan sekaligus pembicaraan terakhir Michael dengan Vito. Karena Vito ketika bermain-main bersama anak Michael di kebun halaman rumah, Vito tiba-tiba tumbang dan meninggal dunia. Ketika pemakaman ayahnya, Michael memperhatikan semua tamu yang hadir, termasuk Barzini. Seketika, Tessio datang berbicara kepada Michael dan mengatakan bahwa Barzini ingin melakukan pertemuan dan meluruskan semua permasalahan yang ada. Tessio menjamin keamanan pertemuan tersebut di daerahnya di Brooklyn. Michael setuju. Kemudian Michael kembali duduk di samping Tom. Tom kemudian berbisik dan bertanya, apakah engkau tahu bagaimana mereka akan menyerangmu? Michael menjawab santai, dia akan aman karena pertemuan dilakukan di wilayah Tessio. Tom awalnya mengira bahwa Clemenza sebagai pengkhianat, bukan Tessio. Tetapi Michael lebih mengetahui tingkah Tessio yang lebih cerdas daripada Clemenza. Michael akan menunggu acara pembaptisan anak Connie selesai. Setelahnya, dia akan menemui Tattaglia dan Barzini beserta lainnya. Selama proses pembaptisan berlangsung, terjadi penyerangan terhadap Barzini beserta kroni-kroninya. Philip Tattaglia, Mugrin, Strachey, dan Cuneo. Mereka tewas di tempat. Di lain tempat, Tessio atau Sally bersama Tom yang sedang siap-siap untuk menuju pertemuan dibawa oleh penjaga yang sedang berjaga ke dalam mobil untuk dibawa pergi entah kemana. Seolah-olah dia menyadari kesalahannya sambil meminta pertolongan kepada Tom, tapi Tom menolak. Setelah pembaptisan selesai, Michael dibisiki anak buahnya dan mengatakan sesuatu. Michael kemudian meminta Carlo untuk menunda liburan mereka dan meminta untuk menunggu di rumah. Sesampai di rumah, Michael langsung berkata kepada Carlo, adik iparnya atas kematian abangnya, Santino atau Sonny. Ternyata, Michael sudah mengetahui semuanya yang terjadi sebelumnya. Seketika, wajah Carlo berubah, ketakutan dan berkata bahwa Michael salah paham terhadap dirinya. Lalu Michael berkata bahwa Carlo menjebak Sonny untuk Barzini dengan kebohongan kecil yang dimainkannya dengan adiknya Connie. Setelah memberitahu Carlo bahwa Barzini beserta kroni-kroninya tewas, akhirnya Carlo mengakui kesalahannya. Michael mengirimkan Carlo ke Las Vegas dan Carlo mengikuti perintah Michael. Namun, sebelum berangkat, Michael meminta Carlo jujur kepadanya tentang siapa yang mendekatinya, Barzini atau Tattaglia. Kemudian Carlo menjawab, Barzini. Setelah Carlo mengakuinya, Michael mempersilahkan Carlo untuk berangkat masuk ke dalam mobil yang akan mengantarnya ke menara. Michael berkata akan memberitahu Connie, istri Carlo, bahwa pesawat apa yang akan ditumpangi. Ketika Carlo mau memeluk Michael, Michael tidak bersedia dan mengatakan dengan santai, pergilah dari hadapanku. Setelah Carlo memasuki mobil, di dalam mobil dia diganyang oleh Clemenza dengan menjerat lehernya dengan seutas tali. Sambil disaksikan Michael dari luar mobil, Carlo pun koit. Ketika Michael dan istrinya beres-beres rumah untuk pindah rumah, tiba-tiba Connie adiknya datang bersama ibunya dan langsung berlari menuju Michael. Connie marah sambil meraung, meronta-ronta dan memaki Michael di depan istrinya berkata bahwa Michael telah membunuh suaminya, Carlo, dan menuduh Carlo yang enggak-enggak. Dengan santai, Michael mencoba menenangkan Connie dan memeluknya, tapi Connie menolak. Michael menyuruh pengawalnya membawa Connie ke kamar dan memanggil dokter untuknya. Sang istri mendengar hal tersebut, melihat Michael dan menanyakan kebenaran tersebut. Awalnya Michael marah sambil memukul meja agar Kay jangan pernah menanyakan urusan bisnisnya
Ketika Kay terdiam dan sedikit sedih, akhirnya Michael memberikan kesempatan satu kali saja untuk menanyakan urusan bisnisnya. Dan Kay menanyakan, apakah yang dikatakan Connie benar adanya? Michael berhenti sejenak sambil memandangi Kay dan berkata, tidak. Kay senang mendengar jawaban Michael sambil memeluknya. Akhirnya, Kay keluar ruangan kerja Michael untuk mengambil minuman, tepat di hadapan ruangan tersebut. Kemudian datang Clemenza dan beberapa anggota lainnya. Clemenza mencium tangan Michael dan memanggilnya dengan sebutan Don Corleone, persis seperti yang pernah dilakukan orang lain terhadap mendiang ayahnya, Vito, sebelumnya. Melihat kejadian itu, Kay cuma menatap terdiam, seolah-olah berpikir bahwa Michael telah berubah. Karena ketika Michael masih berpacaran dengannya dan menjadi tentara Amerika, dia pernah mengatakan kepada Kay bahwa dia dan keluarga lainnya berbeda. Kemudian salah satu anggota dalam ruangan menutup pintu ruangan.